diangkat sebagai prajurit Sultan Hasanuddin. Saya Elizabeth Barasati sebagai Arupalaka. Saya Fatmayoni sebagai prajurit Sultan Hasanuddin. Saya Umar Zakia sebagai kompeni. Saya Rizka Putra Dini sebagai kompeni. Saya Farah Maga sebagai kompeni. Saya Riam Putra Afriyato sebagai Willem van der Beek. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Sesuai dengan amanat ayahnya yang didukung pembesar-pembesar kerajaan, dalam usia 22 tahun, Hasanuddin diangkat menjadi Raja Goa segera setelah ayahnya wafat. Dengan demikian, ia adalah Raja ke-16 Kerajaan Goa Makassar atau Sultan ketiga setelah kerajaan itu menjadi Kesultanan Islam. Saya Imam Basi dari Matawang. Saya yang akan memimpin kerajaan Goa ini. Saya akan berjanji menyejahterakan dan melindungi kerajaan Goa dengan segenap jiwa raga saya. Rakyat pun menyambut gembira atas terpilihnya Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa ke-16. 2 tahun berlalu setelah Sultan Hasanuddin dinobatkan sebagai Raja Goa, masyarakat hidup aman dan sejahtera. Perang 2 hari dengan pasukan Belanda pada April 1655 di Buton yang dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin. Benteng pertahanan kompeni Belanda di Buton berhasil direbut dan 35 orang Belanda terbunuh dalam peperangan ini. Belanda menyadari bahwa perang dengan Sultan Hasanuddin telah menelan biaya dan kerugian yang besar. Maka diutuslah duta ke Sombaoku mewakili Gubernur Jenderal Belanda di Batavia. Utusan itu bernama Willem van der Beek dan menerima perjanjian tanggal 28 Desember 1655. Willem, Ya, Ratu. I mau you and you punya pasukan kerja sama-sama Goa punya sultan supaya Hasanuddin itu cepat mati. Ngerti ya? Yes, ma'am. Cepat. Nama saya adalah Willem van der Beek. Saya utusan dari Belanda. Hadiran saya hari ini untuk membuat kesepakatan setelah kejadian perang beberapa hari yang lalu. Kesepakatan apa? Kesepakatan ini berisi tentang pasukan Makassar yang ada di Maluku akan ditarik kembali, juga tentang pertukaran tawanan perang dan janji Belanda bahwa jika kerajaan Goa menyerang suatu bangsa, kompeni Belanda tidak akan mencampuri urusan itu. Musuh Belanda bukanlah musuh Goa. Baiklah, saya sepakat. Terima kasih. Tapi setelah perjanjian itu, Belanda melanggar janjinya dan Belanda pun terus berperang melawan kerajaan Goa. Perang pun terus berlanjut, tapi Sultan Hasanuddin beserta sekutu selalu memenangkan peperangan. Belanda pun tidak kehabisan akal. Belanda melancarkan politik pecah belah. Arupalaka diadu domba Belanda agar Sultan Hasanuddin dihancurkan beserta kerajaannya. Wahai Arupalaka, ketahuilah, tanah ini di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin tidak akan pernah tentram. Mengapa Anda berbicara seperti itu, wahai Belanda? Tanah ini butuh penguasa yang kuat, yang potensial. Lantas, maksud Anda kedatangan di sini untuk bersekutu untuk menghancurkan Hasanuddin? Tidak sejauh itu. Tanah ini hanya cukup memberhenti
kan Hasanuddin. Ya, jika sudah tidak ada penguasanya lagi, kita lihat siapa yang paling kuat di sana. Jadi maksudmu, aku harus menghancurkan Hasanuddin? Kita sekalian. Baik, kalau gitu. Aku dan pasukanku akan menyerang pasukan Hasanuddin sekarang. Baik, harus berangkat. Kamu telah mengkhianati Hasanuddin. Aku tidak bisa memaafkanmu seperti itu. Apa salah saya? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tidak usah pura-pura. Kamu telah mengkhianatiku dan pasukanku. Kamu telah mengkhianati tanah ini. Apa maksudmu? Bisa kita bicara dengan baik-baik? Ini tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik. Tidak ada kata damai dalam hal ini. Pasukan, mari serang! Pertempuran terus berlangsung. Company menambah kekuatan pasukannya hingga pada akhirnya Goa terdesak dan semakin lemah sehingga pada tanggal 18 November 1667 bersedia mengadakan perjanjian Bongaya. Hasanuddin, mau tidak mau harus ada suatu perjanjian di antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Jadi apa itu? Perjanjian Bongaya. Apa itu isinya? Apa maksudmu ini? Saya tidak menyetujui persetujuan itu. Atas dasar apa? Kami masyarakat Goa, kita semua adalah saudara. Saling memanusiakan, saling mengingatkan, dan saling menghargai. Kosong. Berat. Perjanjian ini sudah menjadi keputusan bulan. Kamu harus tanda tangan. Tidak, lebih baik saya mati daripada hidup menanggung malu. Tanda tangan Hasanuddin. Setelah perjanjian Bongaya, Goa merasa dirugikan. Karena itu, Sultan Hasanuddin mengadakan perlawanan lagi. Akhirnya, pihak company minta bantuan tentara ke Batavia. Pertempuran kembali pecah di berbagai tempat. Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan sengit. Bantuan dari luar menambah kekuatan pasukan company hingga akhirnya company berhasil menerobos benteng terkuat Goa, yaitu Benteng Sombaupu pada tanggal 12 Juni 1669. Sultan Hasanuddin kemudian mengundurkan diri dari tahta kerajaan. Sultan Hasanuddin wafat pada usia 39 tahun. Sultan Hasanuddin meninggalkan pesan untuk masyarakatnya. Hai semua saudara-saudaraku, terus tegakkan kebenaran untuk kemaslahatan umum tanpa pandang bulu, bagaikan seorang pahlawan. Bugis dan Makassar adalah saudara. Aku dan Raja Bone bukanlah musuh.
selesai.